Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan, segala berkat jasmani dan rohani terus Tuhan karuniakan kepada kita sampai dengan saat ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur pasal 73. Saya akan membaca beberapa ayat yang ada di dalam Mazmur 73 ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin Kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa tokoh Alkitab pernah mengalami kebingungan. Misalnya, Ayub pernah bergumul sedemikian hebat untuk memahami mengapa orang benar dan orang yang takut akan Tuhan bisa mengalami penderitaan yang hebat. Nabi Habakuk pun demikian. Ia pernah bingung dengan tindakan Allah yang membiarkan orang-orang Israel yang fasik itu merajalela. Ketika Allah menjawab bahwa orang-orang itu akan dihukum melalui bangsa kafir, Habakuk malah semakin bingung dengan sikap Allah ini. Dalam bacaan kita pagi hari ini dicatat bahwa Asaf pun mengalami kesulitan yang sama di dalam memahami fakta bahwa orang-orang fasik justru lebih beruntung daripada orang-orang benar. Di dalam perjanjian baru, Paulus pernah menulis juga di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan 9 bahwa ia pun mengalami pengalaman yang sama, di mana ia mengalami keputusasaan dan juga kehilangan harapan ketika beban pelayanan begitu berat dan mereka merasa seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Saudara-saudara, semua masa kritis di atas sangat berhubungan dengan ketidakmampuan kita di dalam memahami rencana Allah. Karena biar bagaimanapun kita sangat terbatas untuk memahami dan mengerti pikiran Tuhan. Jalan kita dengan jalan Tuhan seperti langit dan bumi, demikian kata Yesaya. Paulus di dalam Roma pasal 11 ayat 33 pun mengungkapkan atau mengatakan bahwa hikmat Allah tidak mungkin dapat diselami oleh pikiran kita. Nah, salah satu hal yang sulit untuk kita pahami adalah ketika melihat kesuksesan dari orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang jahat. Kita merasa bahwa mereka lebih beruntung dari kita. Mereka menjalani hidupnya tanpa batasan-batasan yang ketat. Mungkin melalui kecurangan yang mereka lakukan, mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan. Lebih parah lagi, mereka tidak jarang justru merendahkan dan menghina iman kita. Saudara-saudara, dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak orang benar
yang merasa bingung atau bahkan mungkin iri kepada orang-orang fasik. Kelihatannya hidup mereka jauh lebih baik dari kehidupan orang benar. Karena orang-orang ini hidup dalam kemewahan misalnya, kebal hukum, mereka disanjung, dipuja, seolah-olah Allah menutup mata terhadap kefasikan yang mereka lakukan. Dan hal ini, saudara, dirasakan oleh pemazmur. Tetapi ketika sang pemazmur ini datang ke bait Allah, pada akhirnya ia menyadari sesungguhnya Tuhan menaruh orang-orang fasik tersebut di tempat yang licin. Mereka akan dijatuhkan Tuhan dan binasa dalam sekejap mata. Itu sebabnya pemazmur bersyukur bahwa selama pergumulannya ia terus berada di dekat Tuhan walaupun ia dalam kebingungan. Tuhan kemudian terus memegang tangannya, menuntunnya, dan meneguhkan kembali imannya yang sempat goyah. Awalnya pemazmur merasa cemburu kepada orang fasik yang hidupnya makmur dan tanpa rasa sakit. Beda halnya dengan hidup orang benar yang penuh dengan kesulitan. Tetapi ketika pemazmur terus berada di dekat Tuhan dan belajar melihat dari perspektif Tuhan, akhirnya ia mengerti bahwa mereka yang fasik akan dibinasakan, dihancurkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan penuh dengan ketidakadilan. Kita harus mengerti bahwa kita hanya melihat dunia dari sudut pandang yang bersifat sementara. Memang hidup orang fasik sepertinya sangat senang. Meski demikian, kita perlu belajar melihat dunia dari sisi Allah dan melihat betapa hidup orang fasik sedang berjalan menuju kehancuran dan kebinasaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kekuatan dan juga hikmat yang daripadamu, agar sekiranya kami boleh menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang ada, yang kami miliki, yang Tuhan berikan kepada kami untuk senantiasa berada di dekat-Mu. Biarlah kami belajar untuk mempercayai bahwa sesungguhnya apapun yang kami alami selama kami ada di dunia ini ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.